Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Balik lagi masih sama kita bertiga. Aslinya. Fajar, aku tuh biasanya Mas Nugi kalau misalkan nonton siaran Curcolkuy lagi tuh biasanya aku tuh suka kecilin volume. Karena Soalnya suara aku terlalu cempreng. Jadi sekarang aku agak lebih tondonin ya. gede-gedein gitu. Tenang, nanti sekarang udah ada autotune-nya. Oh iya. Jadi udah bagus pasti. Wow, Udah itu mah ada alatnya mahal sekali. Udah bagus banget pokoknya. Iya. Tapi Mas Nugi kalau misalkan anak-anak Arka sama Nikea tuh gimana ngerayain Natalnya mereka? Kan pasti berbeda dengan tahun sebelumnya gitu. Sempet protes nggak atau aku bosen Natal kayak gini, maunya kayak Pengen kemarin. gitu ya. Beberapa waktu kita malah nggak ngerayain Natal, kita lagi liburan. Dalam arti nggak temu keluarga, pas karena emang libur sekolah juga kan waktu itu. Tapi juga kalau Natalan memang kita biasanya tetap tradisi harus dijalanin. Cuman pembagian tugasnya beda-beda. Misalnya kalau pohon Natal paling atas tuh ada bintang. Nah itu yang biasanya tahun ini Arka, tahun besoknya Nikahnya. Jadi itu yang mereka tunggu-tunggu biasanya. Terus hadiah-hadiah di bawah pohon Natal. Terus kado gitu. Iya. Tapi Mas Nugi kasih tahu, misalkan kayak naro bintang di atas itu ada artinya tertentu nggak buat mereka gitu? Ya itu kan bintang Bethlehem ceritanya. Ini loh bintang yang kita baca di cerita Alkitab. kelahiran Yesus, bahwa ada bintang timur yang datang. Nah itulah. Jadi mereka Harapan senang lah banget gitu. kasih tahu ini aku dong tahun ini. Coba kita lihat. Kebetulan teknologi sekarang kan bisa di scroll. Oh tahun lalu ini Arka, ya sekarang ini kayak gitu. Jadi mereka tugas-tugas itu ternyata mereka kangenin. Saya juga kaget sih. Kita berusaha ngejalanin yang dulu-dulunya waktu aku kecil. Biasanya juga kayak gitu. Bikin gua-gua Natal dari kertas semen, disemprot-semprot ya itu nggak bisa dijalanin sekarang karena gua Natal tiba-tiba udah nggak jadi sebuah tradisi. Tapi hadiah-hadiah sekarang yang tetap dijalanin Iya, seperti dan hadiah. masang pohon Natal itu tadi. Itu berarti ya kayak hadiah-hadiah tuh anak-anaknya Mas Nugi Milih. minta atau Dari emang bulan disiapin? Juni. Oh iya. Dari bulan Juni. Ya karena mereka udah melek juga dengan gadget ya. Iya, Nah, aku mau ini Natalan. Mau semuanya ya. Iya ya, cuman kadang-kadang aku cuma bilang ya nanti tergantung sinterklasnya mau ngasih atau enggak. Kalau kamu nakal, ya kita masih bisa ngasih tahu bahwa itu berakibat kalau mereka berperilaku dan punya nilai yang bagus. Nah, itu kan semesteran tuh biasa Juni gitu deh. Gitu deh ceritanya yang selalu aku jalanin. Tapi mereka nggak, jujur aja sih, jangan sampai protes. Kalau sampai protes kita langsung jewer aja. Oke, kalau misalkan Mas Nugi sama Mbak siapa namanya? Sinta. Sinta ya, Mbak Sinta. Itu sama Mbak Sinta gimana cara? Kan kita berdua belum married soalnya, Oh. jadi belum tahu nih gimana Jadi cara gini, parenting asik ya. gitu loh, Mendidik, bener. mengajarkan anak nilai-nilai Keimanan, kebaikan, apalagi juga nilai-nilai kebaikan dari Natal sendiri gitu. Gimana Mas Ya, Nugi caranya? kebetulan memang kita sangat terbantu dengan cerita-cerita film-film yang kita sering nonton. Kalau biasa menyambut Christmas kan banyak tuh film-film Hollywood yang ngasih tahu cerita. Kemarin kita bareng-bareng nonton namanya Christmas Chronicle, tentang anak kecil yang udah nggak percaya sama Santa Claus. Nah, aku kemarin baru nonton film juga namanya Klaus. Ya, Bukan Klaus, yang film horor. Ini Natalnya Natal horor. Jadi Natalnya itu ada makhluk jahat gitu, ngambilin anak-anak. Pokoknya serem deh. wih, Tapi kenapa yang itu yang ditonton? Iya, nggak tahu. Aku suka aja. nah film itulah gitu. perbedaannya Angel di situ memang. Dia cantik, good person ya. Tapi dia suka nonton film-film itu yang berdarah. Sesuai dengan namanya. Angel. Gimana terusin Mas Nugi, maaf dipotong nih. Ya itu aku menanamkan nilai-nilai Natal yang biasanya kita dapat kalau misalnya pergi ke gereja kan dengerin khotbah, tapi di rumah juga kita bantu dengan tema-tema Natal yang kita dapat di film-film. Film-film Hollywood itu ternyata memang masih mumpuni lah dari zaman dulu loh. Dari Home Alone kan kalau Home Alone, iya, misalnya pasti. itu kan tema Christmas yang selalu diundang untuk kita nonton bareng. Diulang lagi. Terus ada Jingle All the Way. Nah sekarang itu jadi sebuah cerita yang biasa kita ulang-ulang untuk mereka mengingatkan bahwa Natal itu sebenarnya adalah kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihi. Itu yang paling penting. Jadi nggak harus langsung dengan party
party Iya. atau dengan perayaan-perayaan yang heboh banget, tapi kebersamaan Dalam keluarga Mas Nugi Iya. ya. Tadi kan sedikitnya kita ngobrolin masalah anak di Natal. Cuman kalau ada nggak sih perbedaan lifestyle sama istri? Kita ngomongin jauh dari anak ya. Ada nggak perbedaan lifestyle? Saya sama Mas Sinta Nugi, ya. 180 derajat. Apa tuh? Kalau perbedaan? Mas Nugi ini dalam mungkin arti lebih aku rebel pergi, ya. aku sukanya pergi misalnya ke laut, dia sukanya ke gunung, berarti kan atas Oh, bawah, iya, benar. misalnya kayak gitu. Jadi memang itulah menjadi sebuah hal yang selalu kita jalanin dalam arti saling tarik ulur. Padahal tapi udah 2005 loh Jar, walaupun meritnya tahun 2005. Nah, terus sampai sekarang walaupun perbedaan itu bener-bener kelihatan banget, mungkin itu kali Mas Nugi ya kunci jadi marriage yang bisa sampai awet gitu loh. Ya masalah awet atau enggaknya tinggal kita punya komitmen sih. Tergantung ya. Misalnya kalau kita pacaran nih, beda juga. Kalau sama-sama saling keras ya nggak bisa. Iya. Udah, yang penting mau jalan atau enggak. Makanya gitu aja. Fajar komitmen bukan komat kamit. Itu baca mantra berarti dia. Iya, disembur. Dihembus tuh dia. Terus Cinta ditolak dukun bertindak. jangan dong. Terus Aduh. Mas Nugi terus. Iya. Jadi buat aku itu yang paling penting mungkin secara jodoh kata orang itu kan memang istilahnya mau atau tidak maunya kita, bukan antara bisa dan nggak bisa. Mau nggak lo jalan sama dia? Kalau nggak mau ya pasti nggak akan jalan. Jadi pilihannya cuma di situ. Walaupun perbedaan karakter, perbedaan hobi, perbedaan makanan, yang satu suka Chinese food, yang satu makanan Jawa misalnya. Itu juga kan beda, Lumayan manis sama beda, yang bukan manis kan. Kalau Jawa katanya manis-manis makanannya. Cuman ya itu di-combine, saling memperkenalkan, ini loh yang rasanya yang aku suka, Ya, sama-sama dicoba. tahu. Oh ternyata aku suka juga, ya, nemuin hal yang baru. Jadi buat saya itu benar-benar punya komunikasi dan benar-benar mau komitmen. Ini kita jalan kalau di pernikahan Katolik sekali seumur hidup. Iya benar. Jadi Udah, nggak bisa pastiin ngapa-ngapain. ya, pastiin itu Iya. pasangan benar. Iya, udah mau gimana ya udah. Semua perbedaan pasti akan ada. Kita Pasti ada. adik kakak aja ada perbedaan ya kan? Benar. Iya. Fajar, Fajar, mother. Kenapa mother? Fajar beda jenis ya kan, Fajarnya manusia, Fajarnya jenisnya belum Kambing. diketahui. Kambing. Bukan. Tapi ada rencana. Kalian ada rencana kan dalam waktu Gue jangan, nggak mau sama Fajar. Udah bosen tiap hari Mas Nugi. Iya benar. Mas Nugi tapi pernah nggak sih sama istri Mbak Sinta berantem satu masalah yang gede banget terus sampai Musuhan? akhirnya Sampai musuhan atau bahkan sampai mikir wah rumah tangganya bakal nggak selamat nih, pernah nggak Mas Nugi? Iya, pada dasarnya semua rumah tangga punya ups and down lah. Biasanya sih gitu. Yang menjadi krusial adalah masalah kalau udah punya anak nih, bagaimana cara ngatur anaknya. Mau caranya ibunya atau cara bapaknya. Nah, itu yang paling susah. Karena Siapa yang dominan Mas Nugi? Paling dominan biasanya untuk urusan? nggak ada sih. Nggak ada? Jadi ternyata secara alamiah terjadilah penyesuaian-penyesuaian yang nggak perlu harus dikompromikan. Karena anak-anak misalnya nih, saya ngenalin anak saya dengan dunia saya, misalnya sepeda, terus masuk ke dalam Studio? Nggak? masuk ke dalam apa tempat-tempat kotor. Oh, Sementara mungkin dari Sinta belum pernah punya pengalaman kecil seperti itu. Dulunya sempat susah, tapi ternyata ada backup yang secara nggak sengaja dapat misalnya dari sekolahan, diajarin suruh masuk ke kebun nanam-nanam sendiri, terus ngurusin sampah yang kayak gitu-gitu. Akhirnya ya berarti bukan salah aku dong kalau aku ngenalin, ternyata di sekolah juga ngajarin. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat saya sekarang kita kayak ngerti lah porsinya, kayak ngurusin mana yang lebih, dalam tanda kutip, mana yang lebih getol ngurusin anak sekolah misalnya tentang pelajaran dan segala macam. Dan itu pernah pecah gara-gara saya nggak ada di rumah misalnya. Aku kan anak band, jadi suka lama di luar. tapi anak gak diajarin untuk nyanyi? Atau udah ada hobi ke situ belum? Arka sama Nikea? Udah banget. Oh, udah banget? Oh, nerus Malah justru ya. lebih jago daripada gue sekarang. Tapi Mas, Kan Arka udah kelas 2 SMP ya, belajar gitar dari kelas 4. Ya sekarang jagonya lebih jago dari Udah gue jauh banget. ya anak sekarang Gue mah. udah mentok di situ, nggak bisa. Bapak sendiri kesaing ya kan? oke, abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi Siap, karena ada yang siap. mau lewat. Yes. Ihiu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan
ditahan.